warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai Uji Kinerja PPG 2021. Perkenalkan, saya Suyuti, guru SMA Negeri 13 Bone, Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja UKM PPG tahun 2021 bersama peserta didik secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 kembali kita bertemu di mata pelajaran antropologi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Siapa? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, agar kita semua sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun, tetap mematuhi protokol kesehatan, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 yang menjadi pandemi di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, harapan saya agar Anda semua dapat menjaga kesehatan, jaga pola makan, hindari juga makanan-makanan yang bersoda, itu tentu akan menurunkan imun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan tanpa kendala apapun, walaupun suasana hari ini agak-agak hujan, mudah-mudahan sebentar akan reda juga. Jadi saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mengecek kehadiran hari ini saya harapkan kepada Anda semua untuk mengisi Google Form absensi yang telah saya kirim tadi di grup WA masing-masing. Selanjutnya, karena kita akan memasuki ujian akhir semester, saya harapkan pada Anda semua untuk rajin membuka buku, rajin mengerjakan tugas, mengulang-ulangi pelajaran, agar supaya nanti pada saat ujian tidak ada kendala dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Apakah kita hari ini siap belajar? Siap. Baiklah, kalau begitu sebelum lanjut ke materi yang baru, siapa yang bisa menyebutkan materi pelajaran yang telah dipelajari minggu lalu? Oke, siapa yang bisa? Baik Pak, minggu lalu kita telah mempelajari tentang penyebab dari globalisasi, di mana penyebab dari globalisasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan penyebab utama globalisasi. TIKTEK menghasilkan inovasi yang akan membantu pekerjaan manusia. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali Faisal. Ya, Pak. Tadi Ananda Faisal telah menyebutkan bahwa penyebab dari globalisasi itu adalah salah satunya adalah ilmu pengetahuan, kemudian berkembangnya teknologi yang begitu pesat sehingga kita semua dapat berkomunikasi kapan dan dimanapun. Seperti yang kita rasakan hari ini, kita bisa belajar dengan jarak jauh, dan semoga ini tidak mengurangi sedikit pun dari makna dari proses belajar kita. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang dampak dari globalisasi. Saya akan memperlihatkan dulu ya PPT-nya, media pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anakku bisa melihat? Ya, Pak. Sudah, Pak. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi baru tentang dampak-dampak dari globalisasi. Tetapi sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu tujuan belajar kita pada hari ini, Diana ya. Kemudian ada kompetisi dasar yang harus kalian miliki adalah menganalisis dampak dari globalisasi, kemudian menemukan contoh konkret dari globalisasi dalam masyarakat. Nah, untuk nanti di keterampilan itu kalian diharapkan mampu untuk berdiskusi tentang dampak dari globalisasi, kemudian mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan tentang dampak dari globalisasi. Nah, untuk tujuan belajar kita pada hari ini,
Tujuan belajar kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi dan simulasi. Diharapkan setelah mengamati gambar melalui PowerPoint, kalian bisa memahami dampak-dampak dari globalisasi. Kemudian setelah membaca nanti bahan ajar, kalian bisa memiliki referensi untuk memahami dampak dari globalisasi. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, diharapkan kalian mampu untuk mengkomunikasikan, menyampaikan tentang apa yang kalian ketahui dari dampak-dampak dari globalisasi. Nah, sekarang perhatikan peta konsep yang saya berikan ini menunjukkan bahwa ada dua dampak dari globalisasi, yaitu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, sebelum terlalu jauh untuk menjelaskan materi di atas, saya harapkan Anda semua bisa melihat dan membaca materi yang telah disampaikan kemarin melalui aplikasi WhatsApp maupun Google Classroom. Tentunya nanti akan membantu Anda semua untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, ya, kecanggihan teknologi dan informasi bisa membuat perubahan yang amat besar dan memberi dampak untuk manusia. Kemudian, globalisasi banyak sekali yang membawa pengaruh atau dampak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dampak positifnya ya, ada juga banyak dampak-dampak negatif yang tentu kita harus tahu, dan sebagai warga negara yang baik, warga negara timur harus memahami hal tersebut ya. Nah, ya. Pemerintah kita dalam pembangunan nasional selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada warga negaranya untuk menikmati hasil pembangunan nasional. Kemudian dampak teknologi hari ini juga luar biasa. Ada budaya luar juga mau tidak mau harus kita ikuti, ada juga yang tidak bisa kita ikuti. Kemudian dan yang lain adalah dari hal transportasi, ini memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk lebih memahami dampak-dampak yang lain daripada globalisasi, saya meminta Anda semua untuk mengamati film. Silakan diamati, kemudian dianalisa, kemudian disampaikan apa yang kalian dapatkan di dalam video tersebut. Ya, silakan disimak silakan analisa video, kemudian dapatkan komunikasikan nanti setelah selesai penayangan video. Do you guys consider yourself as a feminist? I describe myself as a feminist. I'm a woman and I'm proud to be a feminist. Oh wow, that's great. Are you feminist? Well, Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Baik. Alhamdulillah. Gimana tugas-tugasnya? Udah selesai semua. Oh, alhamdulillah. Semangat ya belajarnya ya. Iya Bu, makasih Bu. Beli batik. Ih, lucu banget deh. Iya, bisa mulai benar bagus. Aku juga mau dong. Ya udah. Nah, selesai pemutaran video, dan mungkin sekarang ada yang sudah bisa menerka-nerka dan bisa menyampaikan apa yang sudah dilihat dari video tersebut berkaitan dengan dampak-dampak dari globalisasi. Dari tayangan yang saya lihat tadi, saya dapat mengambil kesimpulan sendiri bahwa dampak globalisasi sangat nyata dan saya alami sendiri. Ada banyak sebenarnya realita yang ada di masyarakat kita yang sudah tidak sesuai dengan norma yang kita anut.
juga ada dampak positifnya. Dari tayangan tersebut, dampak negatif dari globalisasi adalah orang lebih bangga mempergunakan bahasa asing dalam bercakap dengan teman ketimbang mempergunakan bahasa Indonesia. Selain itu, orang-orang sudah saling cuek dengan teman sendiri. Artinya mereka sibuk dengan urusan masing-masing tanpa melihat dan menyapa temannya. Kalau dampak positifnya sih masih adanya masyarakat kita yang masih saling menyapa dan memakai batik sebagai hasil karya bangsa. Artinya sebagian masih mencintai budaya Indonesia. Saya kira cukup, Pak. Terima kasih. Ya, baik sekali, Hai Nanda Haikal, betul sekali apa yang disampaikan. Ada banyak hal yang berubah di era globalisasi ini, termasuk yang Haikal sampaikan bahwa orang sekarang sudah kurang saling mengenal begitu. Mereka bangga dengan bahasa asing daripada bahasa kita sendiri. Kalau begitu, saya kira cukup dulu Naya. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini. Kayaknya lebih spesifik dan terfokus dengan menganalisis gambar untuk menemukan dampak globalisasi, apakah itu dampak negatifnya maupun dampak positifnya. Tadi teman-teman kalian, saya Nur Fadillah, Haikal, telah menyampaikan beberapa dampak positif dan negatif dari apa yang ditayangkan melalui video. Nah, kegiatan kita berikutnya adalah kita akan menganalisis gambar untuk menemukan dan menentukan dampak positif dan negatif dari gambar-gambar itu. Masih terkait dengan globalisasi. Nah, sekarang saya akan membagi Anda semua ke dalam kelompok-kelompok. Ya, untuk di dalam kelompok nanti kalian akan berdiskusi tentang apa yang menjadi tugas dari kelompok Anda semua. Nah, sekarang saya mau share lagi kelompok-kelompoknya. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Ya, sekarang sudah terlihat jelas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi begini Anda semua. Jadi kelompok 1 nanti saya akan mendengarkan berdiskusi. Silakan aktifkan kameranya. Yang kelompok 2 dan kelompok 3 silakan mute kameranya. Oke. Sudah dilihat kelompoknya? Kalian kelompok berapa? Ya, lihat coba kelompoknya sudah jelas kan. Nah, silahkan buka LKPD-nya masing-masing. Di situ ada gambar-gambar untuk masing-masing kelompok. Silahkan dianalisis. Di akhir diskusi nanti, masing-masing juru bicara mempresentasikan lewat screen yang ada di sini ya. Jadi kalian nanti yang share screen menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Kelompok 1, silahkan. Tugas kalian adalah mengerjakan tugas yang ini. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Juga kelompok 2 tugasnya yang ini dan kelompok 3 tugasnya yang gambar yang ini. Nah, saya minta kepada kelompok 1 dulu. Silakan diaktifkan kameranya, silakan mulai berdiskusi. Kepada koordinator kelompok silakan dipimpin kelompoknya untuk berdiskusi hari ini. Baik teman-teman, hari ini kita ditugaskan untuk mendiskusikan masalah perkembangan teknologi sebagai bentuk dan ciri-ciri dari globalisasi. Ya, betul. Hari ini penemuan teknologi yang semakin canggih ditunjukkan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan sekaligus mempermudah pekerjaan manusia. Tidak bisa dipungkiri, globalisasi membawa banyak dampak positif di bidang teknologi, juga pasti akan ada dampak positifnya. Bagaimana yang lain? Nah, kira-kira apa saja dampak teknologi di era globalisasi ini? Karena mau tidak mau, harus kita hadapi. Betul sekali. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Suatu kemajuan yang tentunya akan memberikan dampak bagi peradaban hidup pelajar. Tidak dapat dipungkiri, kini kita telah menjadi budak dari peradaban teknologi informasi itu sendiri. Bagaimana tidak banyak pelajar yang sekaligus berperan sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi, membuktikan bahwa kehidupan yang mereka lakoni tak pernah lepas dari peran teknologi informasi.
Halo, assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam. Faisal, Kak Adit, Fadilah. Ya, silakan aktifkan kameranya. Oke, silakan dimulai Faisal. Baiklah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang gambar yang menjadi tugas kita tentang online shopping dan dampaknya terhadap globalisasi. Mungkin ada teman-teman yang memberi masukan. Saya persilahkan. Ya, betul sekali. Seiring perkembangan zaman, kita tidak perlu lagi berupaya mencari informasi dengan media cetak seperti koran dan majalah. Kita bisa mendapatkan informasi yang saja, kapan saja, dan dengan saja melalui internet. Dapat dikatakan saat ini internet telah menjadi kebutuhan hidup manusia. Internet telah menjadi bagian hidup manusia mulai dari pendidikan, media sosial, hingga ekonomi. Ya, dahulu sebelum adanya internet, pelaku kegiatan ekonomi melakukan kegiatannya dengan cara mulai dari berdagang, berbelanja, bahkan kegiatan lelang pun dilakukan dengan cara bertatap muka langsung. Konsumen yang ingin membeli barang harus datang ke toko-toko atau melihat secara fisik sehingga terjadi pertemuan antara pedagang dan pembeli. Proses transaksi tawar-menawar dan strategi pedagang dalam memikat konsumen pun terlihat nyata. Namun berkat adanya internet terciptalah teknologi perdagangan secara online. Berbagai inovasi dilakukan oleh penyedia barang maupun jasa untuk barang maupun jasa untuk memperlukan sekaligus mengedarkan produk pada media sosial yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam masyarakat produk. Meningkatnya online shop di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya anak muda yang identik dengan hal-hal instan tanpa menggunakan banyak tenaga dalam kebutuhan. Namun tetap saja di balik kemudahan dan kecepatan belanja online terdapat dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh pemerintah. Ya, betul sekali. Ada banyak keuntungan yang didapat ketika dapat berbelanja online. Saya sendiri merasa enjoy berbelanja online. Tapi walaupun demikian, ada juga dampak negatif yang harus kita hati-hati agar tidak merugi. Terkadang ada pembeli yang kecewa dengan barang yang diberinya. Tetapi selain terdapat dampak positif, ada juga dampak negatif yang dapat dirasakan oleh para konsumen, yaitu misalnya produk yang tidak sesuai seperti yang digambar, waktu pengiriman barang yang cukup lama, penjual barang yang kurang berresponsif dalam melayani, dan terkadang kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga. Bahkan seringkali terjadi penipuan, yaitu barang yang dibeli tidak sampai ke tangan pembeli. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam melakukan transaksi, baik pembeli maupun penjual, untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan. Sekira cukup dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Halo kelompok 3. Halo Pak. Iya, Pak. Ya, ada Amelia, ada Rani, Afrianti, siapa lagi mana temannya yang lain? Nah, sekarang silakan lanjutkan, saya mau menyimak bagaimana diskusinya sedari tadi. Silakan dilanjut. Baik, kita lanjutkan kembali bahwa di zaman yang seperti modern ini, gaya hidup pun ikut mengalami perubahan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa saat ini sosial media telah merasuk ke bagian dan kehidupan hampir setiap orang. Pantaskah kira-kira kita mengikuti tren tersebut? Tren atau model pakaian di era globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Fenomena ini mengakibatkan bebasnya informasi untuk membayar ke semua negara. Hal ini menyebabkan banyaknya pengaruh dari budaya asing ke Indonesia. Kalau menurut saya pantas-pantas saja, karena kita juga perlu bergaya mengikut tren supaya tidak anggap kampungan. Tapi kita tentu harus mengikuti norma-norma kesopanan. Yang saya maksud itu karena kita muslim, kita orang timur bukan barat. Jadi di sana itu bebas cara pakaiannya, terbukalah dadanya, roknya kelihatan sampai paha. Nah, itu yang tidak boleh kita ikuti. Kita modifikasi fashion sesuai budaya kita, karena orang barat bilang baik, tapi kita belum tentu baik di kita. Kebudayaan berpakaian di Indonesia di era globalisasi ini telah jauh berubah, cenderung mengarah ke gaya berpakaian orang luar. Hal ini terlihat dari artis yang
dari pemain sinetron misalnya biasanya menggunakan yang sama sekali tidak mencerminkan budaya lokal, yaitu dengan menggunakan pakaian yang terbuka, tetapi hal itu justru dianggap sebagai tren kekinian. Nilai-nilai budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri lambat laun akan menjadi budaya yang hilang. Bahkan kebudayaan yang asli terkesan dibiarkan mati karena merana karena gencar dilakukan oleh budaya asing, khususnya budaya barat. Nah, bagaimana kira-kira dampak yang ditimbulkan gaya pakaian kalangan remaja di era globalisasi ini? Nah, ini yang menjadi permasalahan besar yang dihadapi di era seperti ini, di mana perubahan sangat mungkin terjadi. Dibutuhkan kemampuan dari masing-masing individu untuk tetap menjaga budaya-budaya lokal agar kebudayaan itu tetap lestari dan tidak terkikis oleh zaman. Sebenarnya ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari gaya berpakaian. Tetapi kita sebagai penganut Islam yang taat, yang terpenting adalah bagaimana menutup aurat kita saat berpakaian dengan memodifikasi pakaian dari luar. Ya, terima kasih kelompok 3 yang telah membahas tugasnya dengan baik. Baik kelompok 3, terima kasih. Kelompok 1 dan 2 telah menyampaikan hasil materinya, setelah berdiskusi panjang lebar. Nah, kegiatan kita selanjutnya, anak-anak Ananda semua, silakan disimpulkan kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari hasil diskusi Ananda semua di pagi hari ini. Kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Silakan diperkenalkan anggota kelompoknya. Silakan. Baik. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adit Surya Nugra, Rania Franti, Muhammad Sainul, saya sendiri, Muhammad Syam, dan Rivaldi Adam. Baik, jawaban kami dari gambar tersebut yaitu melalui online shop ini, pembeli tidak perlu susah payah mendatangi toko hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Pembeli bisa melihat dan dagangannya yang dijual melalui smartphone. Keuntungan dan dampak positif dari adanya online shop lain antara lain, belanja menjadi lebih praktis, bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop lain, hemat tenaga dan waktu, tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Namun di balik dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari belanja online, yaitu kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar, barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan, sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak diterima, menimbulkan perilaku konsumtif, rentan aksi pembodohan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1 ya yang telah menyampaikan hasil analisisnya pada hari ini. Nah, betul sekali bahwa ini masuk dampak-dampak dari globalisasi ya. Banyaknya online shopping, pasar-pasar online yang menjamur, dan tentu kita sebagai konsumen pasti ada dampak positifnya ke kita. Ada juga dampak negatifnya. Seperti yang disimpulkan oleh kelompok 1, ada banyak hal yang bisa menjadi dampak positif dan dampak negatif. Tergantung kita bagaimana menyikapi semua hal perkembangan-perkembangan di dalam era globalisasi ini. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok yang lain. Kelompok kedua bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sebagai anggota Muhammad Faisal Wahyudi, ketua kelompok Muhammad Faisal Wahyudi, anggota Nur Fadila, Muhammad Haikal, Sarmila, serta Syahril. Mengenai dampak dari globalisasi pada gambar ini, jawaban kami, dengan perkembangnya teknologi informasi membawa dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat membawa pengaruh positif yang menguntungkan atau memudahkan urusan masyarakat. Di antaranya manfaat atau dampak positif dari kemajuan teknologi informasi adalah memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi lebih cepat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru yang terbaru saat ini melalui internet. Masyarakat dapat berbelanja ataupun bisnis secara online lewat internet, memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan lain sebagainya.
Pada intinya, manfaat yang didapat dari perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain dampak positif dari perkembangan teknologi informasi, ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai dan jika perlu untuk dihindari. Di antaranya, dampak negatifnya adalah munculnya situs pornografi, merebaknya merebahnya unsur penipuan, munculnya kejahatan yang merugikan orang lain seperti cracker menjadikan masyarakat akan lupa waktu dan lain sebagainya. Banyak orang saat ini kurang waspada dalam penggunaan teknologi sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalam hal yang negatif seperti penipuan, membuka situs yang tidak diinginkan. Perkembangan TI sekarang sudah sangat cepat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, sebenarnya dampak positif atau negatif yang timbul dapat dimanipulasi dengan sikap masyarakat yang bisa menggunakan manfaat teknologi ini dengan baik. Walaupun banyak manfaat yang mendukung untuk mempermudah pekerjaan masyarakat, masyarakat juga harus memikirkan bagaimana etika dan norma cara penggunaan teknologi informasi. Dengan cara mengetahui etika dan norma, masyarakat diharapkan lebih mengerti batasan-batasan saat menggunakan teknologi informasi di zaman era globalisasi ini. Masyarakat juga harus dituntut untuk bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik, bukan untuk disalahgunakan seperti membajak, membuka situs yang seharusnya tidak diakses. Untuk gambar ini, jawaban kami, dengan masuknya budaya Barat, peradaban bangsa kita saat ini secara perlahan mulai mengikuti kebudayaan bangsa Barat. Selama kemajuan itu berkembang juga globalisasi. Globalisasi berdampak juga pada banyak hal. Salah satunya adalah dunia fashion, seperti budaya fashion orang Barat yang berpakaian minim, pendek, dan terbuka, sedangkan budaya berpakaian Indonesia sangat kental dengan adat istiadat, apalagi mayoritas agama Indonesia adalah agama Islam, yang memiliki budaya berpakaian cenderung tertutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Bahwa kalau dari apa yang tadi dipaparkan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup pesat, maka diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi. Jadi ada banyak sekali dampak-dampak dari tadi ada yang disebutkan tentang misalnya cybercrime atau pembobolan bank dan sebagainya. Tentu itu salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi dampak-dampak positifnya itu juga sangat luas, sangat banyak sekali. Termasuk juga dalam hal fashion, itu ada juga dampak positif dan ada dampak negatifnya. Salah satu tadi yang disebutkan bahwa dampaknya adalah dampaknya yang pertama dari kita pasti kalau kita mengikuti tren mode yang hari ini itu kalau kita terikut di dalamnya terpengaruh tentu akan kita tampil lebih modis ya dan sebagainya. Kegiatan kita berikutnya adalah kesimpulan dari pokok bahasan yang telah kita pelajari pada hari ini. Saya minta siapa yang di antara kalian yang bisa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita diskusikan pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari Saya, Pak. Pelajari? Oke, ada siapa? Saya, Pak. Oh, silakan. Mama Zainul atau ke Putri duluan? Saya dulu, Pak. Saya dulu, Pak. Oh iya, Mama Zainul, silakan. Mama Zainul. Putri sabar ya, Putri. Ya, silakan. Arus globalisasi yang melanda seluruh dunia mempunyai dampak bagi bidang sosial, budaya suatu bangsa. Pada awalnya, globalisasi hanya dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, namun dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi, globalisasi juga telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Arus globalisasi yang penyebarannya sangat luas dan cepat tersebut membawa dampak positif dan negatif. Globalisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi perkembangan moral seseorang dan dengan berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia khususnya dalam bidang teknologi
masyarakat sudah banyak menikmati manfaat yang dibawa oleh inovasi yang dihasilkan dalam dekade terakhir ini, di mana awalnya yang diciptakan untuk menghasilkan positif, di sisi lain juga dimungkinkan digunakan untuk hal yang negatif. Saya kira cukup. Terima kasih. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini? Tadi ada Putri, silakan Putri ya, silakan. Semua yang telah kita perbincangkan terkait dengan globalisasi memiliki dampak positif dan negatif, khususnya itu pada fashion juga mempunyai dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari fashion adalah kita dapat terlihat tampil lebih modis dan modern dengan berbagai pakaian yang bermacam-macam model dan gaya. Sedangkan dampak negatifnya, kita melupakan budaya Indonesia, pakaian-pakaian tradisional, bangsa kita sendiri yang lambat laun menyebabkan hilangnya budaya kita sendiri. Saya kira cukup. Oke Putri, selesai ya. Oke, terima kasih Putri, betul sekali. Jadi apa yang disimpulkan tadi bahwa dampak dari globalisasi itu harus kita pahami, kita lihat di sekitar kita dan mungkin saja kita alami seperti tadi perkembangan teknologi, utamanya smartphone. Kita harus mengikuti setiap perkembangan dan mempergunakannya dengan baik dan bijak karena banyak juga pengaruh negatifnya. Terus perkembangan tren fashion juga perlu kita hindari juga, memang itu membawa dampak positif dan dampak negatif. Nah, saya kira cukup untuk kesimpulan pada hari ini. Sekarang, apa kira-kira hal yang paling kalian senangi pada pembelajaran hari ini? Kita dapat menambah wawasan untuk lebih luas lagi tentang teknologi dan globalisasi. Saya, Pak. Ya, Faisal, ada Faisal. Silakan. Mengenai pembelajaran hari ini yang menyenangkan, saya dapat mengetahui arti luas apa itu globalisasi. Dan ternyata globalisasi juga terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti dalam proses belajar mengajar saat ini yang menggunakan teknologi, dan juga menambah wawasan saya tentang dampak positif dan negatif tentang globalisasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Faisal. Mungkin cukup itu. Jadi harapan saya silakan dibuka ulang kembali materi-materi pelajaran hari ini. Ingat-ingat untuk memasuki ujian nanti. Jadi sebagai penutup, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, adalah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anakku sudah ikut serta di dalam kegiatan belajar hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.